Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara penggunaan LED strip yang benar, terutama untuk pemula atau yang baru mengenal LED strip. Karena banyak sekali yang chat saya mengenai cara menggunakan LED strip. Oke, yang pertama saya akan membahas power supply. Untuk power supply ini beragam ukuran, mulai dari dimensi juga tegangannya. Pilih power supply yang sesuai dengan tegangan LED stripnya. Misalkan, LED stripnya menggunakan tegangan 5 volt, maka power supply-nya juga harus 5 volt. Tidak hanya tegangan saja yang harus kalian perhatikan, tapi ampernya juga. Jadi, apabila kita menggunakan LED strip dengan ampere yang besar, sedangkan kita menggunakan power supply dengan ampere yang rendah, maka LED strip akan redup dan bahkan LED stripnya tidak menyala sempurna. Selain itu juga, power supply juga akan cepat panas. Karena setiap satu LED RGB membutuhkan ampere sebesar 60 mA jika semua warna menyala bersamaan atau ketika kita pilih warna putih. Cara menghitung ampere yang akan kita gunakan cukup mudah. Jadi, satu LED ini 60 mA atau 0,06 ampere dan tinggal kita kalikan saja dengan jumlah LED yang kita gunakan. Contoh, jika kita menggunakan 100 LED, maka kita kalikan 0,06 kali 100, maka hasilnya 6 ampere. Nah, terus bagaimana jika power supply ampernya lebih besar dari ampere LED strip yang kita butuhkan? Apakah LED stripnya akan rusak? Tentu tidak. Jika kita menggunakan LED strip 10 ampere dan power supply-nya 30 ampere, maka yang terpakai hanya 10 ampere saja, atau sesuai yang dibutuhkan LED stripnya. Cuma harga power supply 30 ampere tentunya lebih mahal dari power supply 10 ampere. Jika kita menggunakan power supply, kita juga membutuhkan kabel listrik dan steker. Juga membutuhkan jack dan kabel seperti ini. Saya hubungkan kabel merah pada bagian positif dari jacknya, dan kabel biru saya hubungkan dengan bagian negatif dari jacknya. Pada power supply-nya terdapat 5 buah terminal dan setiap terminalnya terdapat tanda L, N, ground, V negatif, dan V positif. Untuk kabel listrik ini kita hubungkan pada terminal L dan N. Menghubungkannya juga bebas. Kita bisa menghubungkan kabel coklat ke L atau N, dan sebaliknya. Dan untuk kabel jack ini kita menghubungkannya harus sesuai karena di sini kabel merahnya positif, jadi harus dihubungkan ke terminal positif dan kabel biru ke negatif.
Selain menggunakan power supply, kita juga bisa menggunakan adaptor seperti ini. Adaptor ini tentunya jauh lebih simple karena langsung pakai saja. Adaptor ini juga beragam tegangan dan ampernya. Tapi, kalau adaptor ini ampernya terbatas dibandingkan dengan power supply. Jika kalian menggunakan LED strip yang sangat panjang, sebaiknya pakai power supply. Tapi harus lebih hati-hati menggunakan power supply ini, karena bodi dari power supply ini agak terbuka dan takutnya ada benda-benda yang masuk ke dalam bodi power supply-nya dan mengakibatkan korsleting atau kesetrum. Berbeda dengan adaptor yang lebih tertutup bodinya. Dan juga ada beberapa power supply yang tidak ada pelindungnya pada bagian terminalnya. Jadi sekali lagi berhati-hati menggunakannya. Yang kedua, cara menghubungkan kabel soket pada controller, khususnya untuk SP105E atau 107E. Sebenarnya cara menghubungkannya atau skemanya sudah ada di buku manual dari controller tersebut. Tapi banyak dari kalian masih tidak mengerti. Oke, pada kabel soket ini terdapat 3 kabel. Kabel putih ini negatif, kabel hijau data, dan kabel merah positif. Hubungan kabel putih pada GND bagian output atau depan kontrolernya. Kabel hijau dihubungkan ke DAT. Dan untuk kabel merah ini kita bisa hubungkan ke PCC output atau PCC input. Tapi menurut skema yang ada pada buku manual, kabel merah ini dihubungkan pada PCC input. Yang ketiga, cara menghubungkan LED strip dengan LED strip lainnya. Cara yang pertama dengan disolder. Pastikan untuk menyambungkan antar LED strip ini, tanda pandanya harus searah. Dan LED strip satunya harus berada di atas LED strip lainnya. Atau seperti ini. Setelah itu, kita solder. Selain dengan disolder untuk menyambungkannya, kita juga bisa menggunakan klip konektor seperti ini.
Dan untuk menghubungkan dua roll LED strip ini, kita tidak perlu membeli konektor lagi. Karena sudah terdapat soket atau konektor pada setiap ujung LED stripnya. Jadi tinggal dihubungkan saja. Dan masukkan jumlah LED atau IC pada aplikasi sesuai yang kita gunakan. Satu hal lagi, jika kalian ingin mencoba atau mengetes LED stripnya, pastikan jangan mengetes LED stripnya jika dalam keadaan tergulung seperti ini. Kenapa? Karena LED strip akan overheat dan bisa menyebabkan terbakar LED stripnya. Jika ingin mencoba dalam keadaan tergulung seperti ini, pastikan jangan lama-lama mencobanya. Rata-rata controller LED strip itu bisa menggunakan tegangan 5 volt sampai 24 volt. Dan bukan berarti kita bisa menggunakan LED strip 5 volt terus dikasih tegangan 12 atau 24 volt. Karena jika kita menggunakan tegangan yang lebih besar dari tegangan LED stripnya, maka hasilnya akan seperti ini. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan LED strip WS2812B yang dimana tegangannya 5 volt. Dan akan saya beri tegangan 12 volt. Tapi sebelum saya beri tegangan 12 volt, saya akan beri tegangan 5 volt untuk memastikan LED stripnya menyala. Jadi, LED stripnya hanya menyala sebagian saja. Dan LED yang menyala ini lama-kelamaan akan redup dan mati. LED yang menyala ini sangat panas sekali. Dan jika LED stripnya sudah diberi tegangan yang berlebihan, tentunya akan rusak. Apabila diberi tegangan 5 volt kembali pun tetap tidak bisa.
juga sudah tidak bisa diatur melalui smartphone. Sebenarnya setiap LED strip terdapat tanda tegangannya dari LED strip itu sendiri. Contohnya, di sini terdapat tanda 5 volt yang berarti tegangan LED strip ini menggunakan tegangan 5 volt. Jadi harus diperhatikan lagi sebelum dihubungkan dengan adapter atau power supply. Selanjutnya juga jangan sampai salah menyambungkan LED stripnya, terutama pada bagian positif dan negatifnya. Karena jika salah menyambungkannya saja, maka akan seperti ini. Oh ya, ini LED strip yang baru, bukan yang tadi mati. LED strip tidak akan menyala, dan semua LED-nya akan panas. Nggak hanya LED-nya saja yang panas, tapi juga jack, kabel, dan power supply juga ikut panas. Dan apabila kita biarkan lama dan tidak langsung dicabut, LED strip dan power supply bisa terbakar. Nah, terus jangan sampai salah juga menyambungkan antara LED strip dengan LED strip lainnya. Dan ini adalah contoh yang salah. Di sini saya menghubungkan LED strip yang pertama secara benar, dan LED strip yang kedua saya hubungkan secara terbalik positif dan negatifnya. Dan hasilnya yang nyala hanya LED strip yang pertama saja. Menyala juga berwarna merah saja dan tidak menyala semua LED-nya. Seharusnya LED strip yang pertama ini menyala warna-warni, tapi ini hanya satu warna saja, yaitu warna merah. Dan kedua LED strip ini tentunya sangat panas. Begitu juga dengan jack, kabel, dan power supply-nya juga ikut panas. Dan apabila kita lepas LED strip kedua ini,
maka LED strip pertama akan kembali seperti semula. Efek dari salah menghubungkan positif dan negatifnya, selain LED strip bisa panas, tapi LED strip juga bisa seperti ini. Ini adalah LED strip WS2811. LED strip ini hanya menyala berwarna putih saja dan tidak bisa diatur warna maupun efeknya. Jadi, pada saat membuat rak sudut, ternyata saya salah menghubungkan positif dan negatifnya. Dan dari kesalahan itu, maka jadi seperti inilah LED stripnya. Untuk LED strip RGB biasa, cara menghubungkan pada kontrolernya cukup mudah. Tinggal disesuaikan saja dengan tanda panahnya seperti ini. Oh iya, perlu kalian ingat, LED strip tipe RGB tidak bisa dihubungkan dengan controller seri SP. Karena controller seri SP hanya untuk RGB IC, bukan RGB saja. Apa bedanya RGB dengan RGB IC? Untuk tipe RGB ini tidak memiliki IC yang dapat mengatur setiap LED-nya. Jadi jika kita pilih warna, maka semua LED akan berubah. Dan untuk RGB IC, kita bisa mengatur setiap LED atau IC-nya sesuai yang kita inginkan. Oke guys, sekian video kali ini. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menggunakan LED strip. Tetap kreatif dan tetap kacau.